Hai, bersama Lami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Maaf kalau mata aku agak merah dan rambutnya masih basah karena aku baru habis berenang. Pokoknya hari ini aku pengen ceritain ke kalian yang banyak dari kalian minta. Dan aku sebenarnya masih kayak aku nunggu-nunggu pas momennya yang aku udah siap ceritain itu, dan sekarang mungkin gak 100% siap, tapi aku akan tetap ceritain ke kalian biar kalian juga mungkin gak punya pengalaman yang sama, biar kalian bisa belajar sesuatu dari pengalaman aku. Pokoknya yang nonton semua video aku dan atau banyak video aku pasti tahu kenapa aku sebenarnya ke Indonesia pertama kali. Dan buat kalian yang nggak tahu, kalian nonton video cerita lucu kenapa aku bisa ke Indonesia di channel aku, dan di situ ada semua aku jelasin tentang perjalanan aku dan semua kenapa aku bisa ke sini. Dan sekarang aku akan cuman kasih tahu sedikit biar kalian ngerti aku ngomong tentang apa sekarang, tapi bagusan kalau kalian bisa nonton video itu dulu. Pokoknya aku pertama datang ke sini gara-gara modeling, karena agensi utama yang modeling aku itu di London, di UK, di Inggris, dan mereka dapat kontrak kerja aku 5 bulan di Indonesia atau di Meksiko. Dan waktu itu aku pilih Indonesia karena ceritanya ya, aku pernah ke India, aku suka India, dan aku pikir Indonesia mirip sama India. Itu yang singkat kalau aku mau ceritain, mau kasih tahu kalian. Pokoknya aku pas datang ke sini, pertama aku pikir aku pergi ke sebuah tempat yang kayak dari mimpi yang terbaik gitu, dan semua itu udah berubah jadi seperti mimpi terburuk dalam hidup aku. Cuman ini bedanya dengan mimpi terburuk karena ini nyata bukan mimpi. Semua yang aku ceritain ke sini, aku ceritain biar kalian ngerti, gak semua orang sama, gak semua bule sama, dan juga biar kalian besok-besok gak dijebak seperti aku pernah dijebak. Pokoknya pertama aku datang ke sini, aku di agency. Aku gak bakalan sebut nama agency dan aku gak bakalan sebut nama direktur agency itu. Pokoknya itu perempuan. Dan pas aku awal datang ke sini, dia sangat-sangat baik dengan aku, dan sampai aku kayak perasaan dia tuh ibu aku dari Indonesia, karena dia memang sangat baik, selalu sopan, selalu perhatian. Tapi itu mungkin cuman beberapa hari yang awal. Setelah itu, karena kita di agency itu kita pernah punya rumah dan tinggal bareng-bareng di situ, mungkin sekitar awalnya ya 7 model, kadang-kadang 5 model, tergantung kapan, soalnya kadang ada yang pergi, ada yang datang baru. Pokoknya aku udah mulai lihat di agency itu kadang-kadang kayak di kantor agency ada cowok-cowok yang agak tua gitu, yang bisa disebut om-om, datang ke situ terus kayak punya kayak ya selalu bilang meetingnya sama bosnya. Dan aku sering bisa lihat ada beberapa model dari agency aku pernah kayak diajak buat belanja ke mall, terus gimana. Pokoknya dari awal aku tuh orangnya sangat-sangat tomboy. Aku tuh orangnya sangat-sangat bisa lawan orang, gak takut sama cewek pun cowok pun aku gak takut. Aku bisa lawan siapapun, seberapa besar badannya aku gak peduli. Pokoknya aku selalu orangnya kayak gitu. Kalian harus tahu itu biar kalian gak salah paham. Jadi ya udah, aku kan pikir semua orang pilih jalannya kan sendiri, tapi aku dari awal udah ngomong sama agensi utama aku yang dari London, dari direktur agensi aku yang baik, sangat-sangat baik. Dia tuh orangnya sangat baik. Aku udah ngomong ke dia, ada yang kayak diajak begitu, terus ya direktur dari agent aku dia selalu ngomong ke aku, oke, tapi kan kamu nggak dipaksain atau gimana, pokoknya iya, biarin aja kalau mereka mau pergi sama siapa kek, terserah mereka. Dan aku itu ada banyak banget details, dan aku gak bakalan ceritain semua details ke kalian karena mungkin suatu hari akan, tapi aku pengen pelan-pelan ngomong ke kalian karena orang Indonesia sih yang aku bisa lihat banyak stereotip tentang bule. Kalian pikir kalian tahu lebih bagus daripada bule, semua bule gini, semua bule itu, tapi kalau kita ngomong bule, ngomong semua orang Indonesia begini, kalian marah. Jadi tolong agak otaknya agak terbuka gitu, jangan liatin cuman lurus seperti kuda ya. Pokoknya
Awalnya aku lihat cewek-cewek yang suka diajak begitu. Aku sih awalnya gak pernah diajak, dan aku senang karena aku gak mungkin bakalan terima, karena itu aku pas aku datang ke sini aku baru umur 18. Aku benci yang kayak gitu-gitu. Dan aku tahu orang mungkin cewek yang dari Rusia, dari Ukraina, dari mana. Aku tahu keadaan mereka seperti apa dulu sebelum mereka datang ke sini. Aku tahu mereka di sana nggak punya apa-apa, dan mungkin mereka punya cuma lihat jalanannya di situ aja. Dan aku sering banget sama teman-teman aku yang tinggal sama aku pernah ngobrol terus ngomong ngapain, terus mereka ya kita nggak ngapa-ngapain, cuman dia beliin aku ini, beliin aku itu. Terus aku bilang gitu, tapi pasti dia akan minta sesuatu dari kamu suatu saat nanti. Tapi mereka gak pernah peduli karena mereka gak punya kehidupan yang lebih baik di negara mereka. Dan di negara aku kehidupan aku sangat-sangat bagus, gak bisa lebih bagus. Apa aja yang aku pernah mau, aku udah dapat. Dan dari dulu orang tua aku selalu kayak lakukan apa aja yang mau, apa aja aku mau. Kita keliling-keliling dunia, jadi kita gak susah. Dan aku ke Indonesia bukan karena cari duit, aku ke Indonesia karena punya waktu 6 bulan yang free, gak ngapa-ngapain, tunggu kuliah, dan bener-bener pengen lihat dunia seperti apa yang aku bilang tunjuk. Pokoknya setelah itu kita pernah kayak diajak ke Bali. Terus di Bali kan itu semua cewek sama direktur, dan dia tuh cewek juga. Kita semua pergi ke sana, ada dua agency, dan di sana ada satu om bisa dibilang ya, dan dia sebenarnya gak ada hubungan sama kita ya. Tapi aku tahu ada satu cewek dari Ukraine. Aku gak bakalan sebut nama siapa-siapa di video ini. Pokoknya dia tuh selalu kayak disuruh sama ya direktur kita kayak nemenin kalau dia mau belanjain sesuatu, pergi gitu. Maksudnya kayak sampai awalnya aku gak tahu sebenarnya yang perjalanan ke Bali itu bayar siapa, karena awalnya katanya dari agensi kita. Tapi sampai akhirnya aku tahu itu sebenarnya dari orang itu, dari cowok itu, dia yang bayar buat semua model kita. Dan di situ dari dua agensi sekitar 12 model, mungkin 12 model. Pokoknya itu setelah itu kita balik ke Jakarta, dan kerjanya seperti biasa, kerja terus, casting terus, ya normal lah seperti di semua negara yang kalau kalian modeling pasti kerjanya yang normal. Tapi ada beberapa yang situasi yang sesuatu aneh yang terjadi, tapi aku gak bakalan bagi semua situasi karena mungkin bisa terlalu aku akan bagi satu situasi aja yang sangat-sangat buruk. Dan itu sangat-sangat susah buat aku ngomong, dan aku kalau ngomong sama orang Indonesia mohon maaf ya, tapi kadang-kadang perasaan sangat berat karena kalian tuh kadang-kadang gak mau dengar yang sebenarnya. Kalian bikin cerita sendiri di kepala kalian, dan aku gak mau ada yang nanti ngomong aku seperti apa atau gimana, karena aku sangat benar orangnya. Aku tuh pokoknya orang harusnya sih gak boleh ngomong baik tentang diri sendiri, tapi maksudnya kalau hal-hal seperti itu nggak ada yang lebih benar dari aku. Itu aku janji ke kalian, aku bisa jamin. Pokoknya dan aku seorang muslim, jadi aku pasti gak bakalan macem-macem. Sebenarnya awalnya kan kalau ada kerjaan pasti disuruh, sampai akhirnya aku ketahuan karena aku pernah beberapa kali disuruh sama salah satu cewek pergi kemana, ke mall, terus ada yang mau belanjain baju, mau belanjain tas. Aku bilang ngapain, aku gak butuh kayak gitu-gituan, aku udah punya semua di rumah. Orang tua aku udah selalu beliin aku apa aja yang aku mau, dan aku bisa beli sendiri. Jadi aku gak mau seperti itu. Sampai awalnya oke, gak apa-apa, terserah kamu, ada yang lain yang mau, terserah aja, gue gak peduli, gue mending di kamar aja. Sampai suatu hari aku pernah dimarahin karena kamu ngapain, emang kamu pikir kamu tuh sosok spesial, kamu tuh lebih istimewa daripada yang lain, kamu sosok gak mau gitu-gitu. Kan aku datang ke sini buat kerja, bukan buat cari orang yang beliin gue baju atau gimana, belanjain aku barang. Aku gak ada kesini buat itu, aku kesini buat pengalaman doang, buat jalan-jalan. Dan akhirnya aku akan dibayar karena aku kerja modeling, aku ada iklan, ada apa gitu. Awalnya oke, sampai aku bisa lihat sering banget sampai klien-klien
chat aku langsung kayak di Instagram atau di Facebook, kok kamu nggak pernah mau kerja sama kita? Aku bilang, hah? Kok begitu? Kan aku memang nggak pernah diajak buat kerja, kan selalu ada yang kayak kalian pilih mau model yang mana, buat kerjaan yang mana. Katanya kamu nggak pernah mau, katanya kamu udah kapok. Hah? Aku gak pernah kapok, memang katanya aku nggak dapat kerjaan. Oh enggak, kamu dapat kerjaan, cuman memang mereka bilang seperti itu. Sampai aku tuh gak dikasih kerjaan gara-gara aku nolak dibeliin baju. Itu gila nggak menurut kalian? Itu sangat gila. Sampai akhirnya aku udah ngomong sama agensi yang di London aku, agen aku yang utama. Sampai dia udah teleponin agensi yang aneh ini, terus udah kayak marahin. Sampai akhirnya aku yang kena balik. Maksudnya agensi ini di Indonesia lebih marah aja sama aku, lebih tegas sama aku. Sampai banyak hal yang terjadi yang aku gak bakalan ceritain sekarang karena aku gak kuat. Tapi sesuatu yang parah banget, aku pernah, karena kita di dalam sejak aku 5 bulan di situ, kita 3 atau 4 kali pindah apartemen. Kita mau kesini, kita mau Dharma Wangsa, mau Kelapa Gading, ganti-ganti pokoknya. Sampai suatu hari pagi banget aku dibangunin sama direkturnya dan suruh packing, suruh semua baju dirapin, dimasukin ke koper. Katanya harus pindah. Terus aku nanya, kok harus pindah? Kan baru kayak seminggu yang lalu kita pindah ke sini. Kok pindah lagi? Iya, harus pindah. Aku bilang, oke. Kalau semua pindah ya udahlah, gimana lagi kan? Sampai dia bilang, oh enggak semua pindah, kamu yang pindah. Kok aku yang pindah? Aku pindah kemana? Aku bilang, kamu pindah balik ke Kelapa Gading. Kok gitu ya? Kenapa aku sendiri? Begitulah, gak usah nanya banyak. Beresin baju dan turun ke bawah ke lobby. Aku langsung chat agensi aku yang di London dan bilang apa masalahnya, tapi aku tetap rapin baju. Terus aku turun, udah disuruh pergi ke Kelapa Gading. Pas udah dianterin ke Kelapa Gading, udah dimasukin ke dalam apartemen itu, maaf ya, di dalam apartemen itu sangat kosong, cuman ada kasur, terus dapurnya kayak berantakan gitu, kayak lama banget gak ditinggalin sama orang. Terus katanya kamu dari sekarang kamu akan tinggal di sini. Kalau ada kerjaan, supir akan datang buat jemput kamu ke lokasi syuting, terus setelah itu balikin ke sini lagi. Terus pergi aja begitu. Awalnya aku sangat stres, tapi saat aku lagi nyalain air, itu yang bikin aku lebih stres lagi. Karena di dalam apartemen itu airnya gak nyala. Dan yang lebih parah dari semua itu, listriknya juga gak nyala. Sampai aku langsung teleponin agensinya dan bilang, itu kenapa listrik sama airnya gak nyala. Terus katanya kamu gak pantas dapat yang lebih bagus. Sampai aku teleponin mantu agensi aku, maksudnya agensi utama aku, terus bilang, ini gimana? Aku gak mau seperti ini. Sampai mereka bilang, oke, aku akan telepon langsung, ini gak boleh seperti ini. Dan pasti kalian penasaran kenapa aku gak teleponin orang tua aku, kenapa aku gak ceritain ke orang tua aku. Kalau aku ceritain ke orang tua aku, 100% di dalam 2 jam orang tua aku akan kirimin ke aku uang, dan bukan uang, tiket yang buat pulang. Dan aku gak mau itu. Kenapa? Iya, aku di posisi yang sangat sulit, tapi aku gak mau pulang. Kenapa? Karena aku ambil keputusan untuk datang ke Indonesia, dan itu tanggung jawab aku. Aku gak mau ngesusahin, ngerepotin siapa-siapa, karena itu keputusan aku. Dan awalnya aku datang karena mau sendiri, bukan karena disuruh sama siapa-siapa. Jadi
aku tuh sampai situ aku pernah ngalamin banyak hal di dalam hidup dan aku selalu udah bisa lawanin. Dan kenapa nggak bisa lawanin situasi? Setelah itu satu hari besoknya harusnya sih kita dapat uang jajan, pocket money, karena kita setiap 1 minggu kita dapat uang jajan dari kerjaan kita, jadi pasti ada uang jajan buat beli makanan dan yang lain-lain. Besoknya udah datang, uang aku gak datang. 1 hari setelah itu uang aku belum datang. Dan pernah terjadi telat datangnya uang, tapi waktu itu aku maksudnya kayak ya udahlah gitu. Sampai udah 4 hari aku masih belum dapat uang itu, sampai aku teleponin, dan semua 4 hari itu aku gak kerja sama sekali karena katanya belum ada yang mau kerja sama aku. Padahal aku tahu klien-klien chat aku terus dan mereka mau kerja sama aku terus, kayak apa, hijab atau baju yang lain, semua mau kerja sama aku. Tapi agensi aku gak mau kasih aku kerjaan. Sampai akhirnya setelah aku bawel banget, setelah aku telepon, aku bilang aku akan telepon polisi atau gimana, ini aku pokoknya harus dapat duit karena aku harus makan, di sini gak ada listrik, gak ada air, aku harus makan apa. Sampai akhirnya satu kayak supir dia datang, dia kasih duit ke aku, terus dia pergi. Setelah itu dia kuncin pintu. Maaf ya, karena ini sangat berat buat aku. Sering banget pernah terjadi aku dikunci selama mungkin 3 atau 4 hari, sampai aku gak bisa pergi beli makanan atau gimana. Jadi setelah pertama kali aku dikunci selama 3 atau 4 hari, aku udah belanja banyak banget. Kalau in case mereka akan kuncin aku lagi. Dan dia bilang sebenarnya ke agensi aku yang dari London, aku tuh gak mau kerja, aku tuh cuman buang waktu mereka. Padahal aku tuh orangnya sangat-sangat senang kerja. Dia bohong cuman biar bikin aku. Tapi setelah aku udah kasih bukti, chat-chat sama agensinya, semua aku kasih bukti, agensi aku udah sampai gila banget, udah marahin banget si agensi yang dari Jakarta ini. Terus akhirnya pokoknya itu panjang banget perjalanannya aku di situ. Sampai suatu hari itu, 1 hari sebelum aku mau pulang, sebelum tiket, soalnya aku harus dapat tiket, aku harus pulang. 1 hari sebelum itu aku diajak dijemput sama supir, terus dibawa ke kantornya. Terus katanya kamu di sini karena gak kerja selama 1,5 bulan yang terakhir, dan 1,5 bulan itu terakhir itu yang waktu aku dikunci, terus gak dikasih duit, terus listrik sama ini gak dinyalain. Katanya kamu uangnya udah gak pernah kayak kasih gak pernah dari kerjaan kamu kumpulin uang buat apa gitu, buat kayak tempat tinggal, buat duit yang jajan sama yang lain-lain. Jadi akhirnya kita gak bisa beli kamu tiket. Aku di kontrak udah ada tiket harus dibeliin gitu loh. Dan aku tuh orangnya aku selalu catat kerjaannya apa, duitnya berapa gitu. Sampai di momen yang itu, setelah 3 bulan, jadi aku tuh 3 bulan kerja, sedikit lebih dari 3 bulan kerja setiap hari. Pas bulan Ramadan 2 kali sehari aku kerja. Terus yang 1,5 bulan yang terakhir aku gak dikasih kerja, bukan karena gak mau kerja, tapi gak dikasih kerja. Jadi di 3 bulan yang pertama itu aku dapat lebih dari 100. Waktu itu kalau gak salah sekitar 115 juta aku udah dapat, harusnya dapat dari kerjaan semua itu. Dan dia akan bilang ke aku gak ada duit buat beliin aku tiket buat pulang. Itu gak mungkin, karena tiket pulang 15 juta, pulangnya cuma 7 juta atau 8 juta gitu. Sampai aku marahin, bikin scene di situ dan bilang aku akan pergi ke polisi, aku gak peduli, bla bla bla. Sampai akhirnya aku telepon langsung agensi aku dari London, dan kita udah kayak Skype, udah ngobrol, sampai dia akhirnya bilang harus. Terus akhirnya kita akan beliin, tapi lu pergi dari sini, kita gak mau lihat kamu lagi. Aku bilang aku juga gak mau lihat kamu atau apa aja di sini lagi. Sampai
Malam itu tiba-tiba dua model datang ke rumah yang aku sendirian berbulan-bulan. Tiba-tiba listriknya dinyalain, airnya dinyalain. Dua model datang malam itu. Terus udah aku sapa bla bla bla, kita udah tahu mereka siapa. Aku udah akhirnya senang, at least kayak 1 hari lagi aku kayak udah karena punya teman di sini di apartemen, bukan sendiri lagi. Sampai besoknya aku harus pulang malam, harus pulang malam. Pagi banget aku dengar kayak ada di depan kamar aku kayak ada suara-suara gitu. Aku kan pikir model-model. Pas aku udah keluar, apartemennya kosong, gak ada siapa-siapa. Model-model itu udah pergi, gak ada sama sekali. Aku udah rapiin barang baju-baju aku buat pulang kan kebanyakan, tapi aku masih pakai pijama, belum mandi, belum apa, karena baru bangun, baru malam harus masih berangkat. Tiba-tiba alarm di depan apartemen aku di gedung itu nyala sangat keras, sampai aku ketakutan, udah gak tahu kenapa itu nyala, dan aku sendirian di rumah itu. Sampai semua barang aku, semua koper itu aku ambil. Aku masih pakai baju tidur, belum mandi, belum apa, semua aku ambil terus lari ke bawah karena aku gak tahu posisinya apa yang terjadi gitu. Sampai akhirnya aku pergi karena di depan apartemen waktu itu aku ada Lotte Mart. Aku pergi ke Lotte Mart itu, dan di dalam aku pergi ke kamar mandi, udah beres sendiri, udah pakai baju yang benar, terus aku langsung berangkat bandara dan aku pulang. Pokoknya sekarang pas aku udah balik lagi ke Indonesia, aku tahu, udah dikasih tahu, cewek itu sedang lari. Dia ganti nama terus, ganti nama agency terus. Terus juga katanya dia punya di polisi, punya catatan kasus ada di polisi, lagi kayak dikerjain. Tapi karena dia lari-lari gitu, ganti nama, masih belum ketahuan yang benar-benar. Karena katanya orang-orang yang pernah dia kerjain sebelumnya, investor-investor, katanya dia udah pernah bohongin, diambilin uang, gak pernah balikin. Pokoknya kenapa aku ceritain semua ini ke kalian, biar kalian tahu gak semua bule sama, gak semua orang Indonesia sama. Aku gak pengen sampai ada yang dari kalian dijebak seperti aku pernah dijebak. Pokoknya kemarin aja, kenapa aku ceritain hari ini, karena kemarin baru ada cewek Indonesia DM aku, dan dia bilang ada agency dari mana aku lupa, yang katanya mau kerja sama dia, dan dia minta foto tanpa baju. Terus dia bilang, apa itu benar ya kak? Apakah aku harus kirim ke mereka? Hah? Aku bilang, enggak, jangan sampai kirim, kamu gila ya? Aku bilang, gak ada di dunia ini agency modeling yang akan minta kamu foto seperti itu. Paling yang parah gitu, paling yang mereka akan minta foto kamu pakai bikini biar mereka lihat kamu kurus, apa kamu gemuk, atau seperti apa badan kamu. Jadi jangan sampai tertipu. Di dunia ini banyak banget orang yang jahat yang mau manfaatin orang. Di Indonesia banyak banget, dan aku tahu setelah aku datang lagi ke Indonesia, aku tahu banyak banget agency di Jakarta juga gak benar. Gak bakalan sebutin nama yang mana aja, tapi gak benar. Jadi orang-orang tuh dijebak di sini. Jangan sampai kalian dijebak juga. Makanya aku ceritain semua ini cuman biar kalian belajar juga dari pengalaman aku yang sangat buruk. Oke, semoga kalian akan mengerti apa yang aku ngomong di sini, dan kalian gak bakalan sok-sok apakah semua cewek gak benar, cewek bule gak benar, semua cewek bau. Kalian kadang-kadang aku marah gitu, kayak orang yang pikir begitu. Kata-kata itu ambil dan masukin ke dalam pantat sendiri gitu. Itu jawaban aku kepada kalian. Karena kalian gak tahu orang bisa alami semua apa aja di dalam hidup mereka, dan kalian masih aja sok tahu stereotipnya. Dan kemarin pas aku ngomong cewek orang Indonesia, orang bule datang ke Indonesia kaget tentang ini. Oh enggak, itu stereotip lah. Aku cuma ceritain ya orang yang kaget. Aku gak pernah jelekin kalian, dan kalian yang jelekin bule terus. Dan jangan sampai kayak gitu terus, karena kalian gak tahu hidupnya orang seperti apa. Bule di Indonesia hidupnya sangat gak mudah. Jangan sampai pikir lu bule oke, semua berjalan yang lancar. Enggak, banyak orang yang mau manfaatin
orang bule, banyak orang yang punya pendapat salah tentang bule. Jadi jangan sampai salah kayak gitu. Cukup buat kali ini. Aku tahu banyak dari kalian selalu support aku, selalu apa adanya, terima apa adanya, dan aku gak pernah mau pura-pura gini, pura-pura gitu. Apa adanya begini, aku begini, dan aku gak pernah yang gak benar. Dan makanya aku pengen kasih tahu kalian tentang itu, biar kalian belajar sesuatu tentang itu. Jangan sampai selalu pikir kalian itu paling benar. Oke, cukup buat kali ini. Semoga kalian suka video ini dan kalian ngerti tentang kenapa aku bikin video ini. Udah segitu dong. Kami sayang kalian. Dadah.